Selamat siang Pak Tommy dan rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Oliverawati. Pada hari ini saya akan menjabarkan mengenai analisa ide bisnis dengan pendekatan design thinking. Dalam hal ini akan saya bahas adalah Smart Service Tracker. Nah, sebelumnya Smart Service Tracker dikembangkan untuk mengatasi kurangnya transparansi informasi dalam proses layanan servis yang sering menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen. Melalui sistem tracking servis yang mudah diakses, Smart Service Tracker memungkinkan konsumen untuk memantau status dan estimasi servis secara mandiri, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional bisnis tempat servis. Nah, untuk user persona yang pada hari ini saya akan gunakan adalah Allianz. Allianz berusia 30 tahun, bekerja sebagai finance manager di Jakarta, serta memiliki literasi digital yang tinggi. Nah, padahal seorang service manager ini memiliki mobilitas yang tinggi, sehingga dia sangat bergantung sekali dengan perangkat yang digunakan, seperti laptop maupun smartphone yang digunakan. Nah, dalam hal ini, perangkatnya harus diservis, sehingga Allianz itu membutuhkan kepastian informasi tanpa mengganggu jadwal pekerjaannya. Nah, prioritas utama dalam hal ini adalah transparansi status servis, estimasi waktu yang jelas dan akurat, efisien waktu sehingga tidak perlu di-follow up secara manual, keandalan dan profesionalisme layanan. Nah, tujuan dan motivasinya adalah mengetahui progres servis secara real time, mengurangi kebutuhan untuk bertanya kepada admin, menghemat waktu di tengah kesibukan kerja, serta merasa tenang dan percaya terhadap proses servis. Masalah utama yang timbul dalam hal ini adalah sulitnya mengetahui progres servis secara pasti, tidak mendapatkan update status secara berkala, harus menanyakan status servis di tengah kesibukan kerja. Nah, perasaan dan emosi yang akan terjadi ketika hal ini dibiarkan adalah frustasi ketika tidak ada update status, stres akibat ketidakpastian waktu penyelesaian, khawatir servis tidak berjalan lebih lama daripada estimasi, serta tidak nyaman ketika harus bertanya berulang kali kepada CS. Kendala dan tantangan dalam hal ini adalah tidak dapat memantau progres servis secara mandiri, informasi servis yang tidak konsisten, respon admin yang terkadang lambat, dan keterbatasan waktu untuk melakukan follow up. Oke, saya akan lanjut ke empati. Nah, di empati ini saya akan bagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah konteks masalah, di mana pada layanan servis, proses perbaikan tidak dapat diselesaikan secara instan, dan hasilnya tidak dapat dipantau secara fisik oleh konsumen. Kondisi ini menciptakan ketimpangan informasi antara konsumen dan penyedia jasa. Yang kedua adalah analisis perilaku konsumen, sehingga Allianz itu dalam hal ini dia sering bertanya statusnya. Terus juga merasa khawatir ketika tidak ada kabar, dan juga ketika tidak ada kabar itu konsumen akan menganggap bahwa tidak dikerjakan. Nah, selanjutnya saya akan bahas analisa emosi dan kebutuhan. Emosi yang dialami konsumen adalah cemas, rasa tidak percaya, atau perasaan takut tertipu. Sehingga kebutuhan utama dalam hal ini adalah kepastian progres, estimasi waktu yang realistis, serta informasi yang ada tanpa harus diminta. Terpenting dalam hal ini adalah konsumen membutuhkan transparansi progres, estimasi waktu, dan pengecekan status secara real time untuk mengurangi keraguan dan ketakutan servis tidak dilakukan sesuai dengan harapan. Nah, selanjutnya saya akan menganalisa melalui empathy map. Oke, dalam hal ini Allianz yang akan kita masukin di empathy map sini, yang akan dibahas adalah what do they feel? What do they think and feel? Yang pertama adalah khawatir servis tidak berjalan sesuai estimasi. Merasa tidak tenang jika tidak ada update status. Menganggap transparansi sebagai indikator profesionalisme. Dalam hal ini, Allianz memiliki literasi yang tinggi sehingga dia merasa bahwa transparansi merupakan indikator dari profesionalisme dan berpikir harusnya ada sistem yang lebih efisien sehingga dia tidak perlu follow up secara manual. Terus kita akan lanjut ke poin what do they hear? Jawaban umum dari CS seperti masih dalam proses atau cerita rekan kerja tentang servis itu seringkali lama dan tidak jelas.
informasi dari lingkungan bahwa servis itu sering molor, atau saran dari rekan lain untuk sering follow up supaya tidak terlupakan. What they what do they see? Tidak adanya sistem tracking yang jelas. Konsumen lain harus bertanya satu servis. CS terlihat sibuk dan lambat merespon. Tidak adanya tampilan profesional terkait progress service. What do they say and do? Nah, alias dalam hal ini sering bertanya status ketika satu servis ketika di sela kesibukan kerja. Terus juga sering mengirim pesan atau menelepon CS untuk menanyakan kabar. Mengatakan tolong update ya kepada CS ataupun mengecek WhatsApp secara berkala untuk mendapatkan update dari CS seperti itu. Nah, kita akan bahas selanjutnya mengenai pain point. Pain point ini adalah tidak adanya transparansi status service. Harus meluangkan waktu untuk bertanya, estimasi waktu yang tidak konsisten, dan ketidakpastian yang mengganggu fokus kerja. Gain point-nya dalam hal ini adalah dapat memantau status servis secara mandiri, mendapatkan estimasi waktu yang jelas dan akurat, tidak perlu follow up manual, serta merasa tenang dan percaya terhadap layanan. Oke, kita akan lanjut ke poin berikutnya adalah define. Define saya akan bagi jadi dua. Yang pertama adalah penyempitan masalah untuk mengetahui masalah apa yang menjadi masalah di dalam hal ini. Yang pertama adalah setelah kita cek di empati tadi, di empathy maps, ditemukan banyak masalah. Yang pertama adalah CS kewalahan. Atau yang kedua, konsumen yang menuntut kabar terus-menerus. Terus estimasi pengerjaan yang meleset. Nah, dari define ini kita akan menemukan masalah utama, yaitu yang pertama adalah masalah ini akan menjadi krusial karena menjadi sumber utama komplain konsumen, menurunkan tingkat kepercayaan dan kepuasan pelanggan, mengurangi efisiensi CS dan teknisi apabila sering memberikan kabar sehingga mengganggu pekerjaan yang harusnya mereka kerjakan, mempengaruhi persepsi profesionalisme bisnis. Dengan demikian, penyelesaian transparansi informasi memiliki dampak langsung baik kinerja bisnis dan pengalaman pelanggan. Oke, kita akan lanjut ke identity. Yang pertama adalah poin evaluasi opsi solusi. Opsi yang pertama adalah menambah CS. Nah, kalau menambah CS otomatis biaya bisnis itu akan lebih tinggi. Terus apabila dilakukan broadcast manual, itu akan tidak real time yang pertama dan juga akan memperbanyak pekerjaan dari CS maupun teknisi. Nah, sehingga dalam hal ini yang akan menjadi opsi yang lebih baik adalah sistem tracking mandiri yang scalable. Sehingga solusi ideal itu adalah harus mengurangi interaksi manual, memberdayakan konsumen, serta tidak menambah beban operasional ibaratkan secara signifikan ya. Tapi apabila beban itu bertambah tetapi memberikan efisien yang lebih tinggi itu jauh lebih baik. Nah, sehingga dalam hal ini saya memberikan solusi adalah Smart Service Tracker, di mana konsumen itu bisa melihat status sendiri, tidak perlu bertanya secara manual, pekerjaan CS berkurang, dan efisien menjadi meningkat. Solusi ini menyelesaikan akar masalah, bukan hanya gejalanya saja. Oke, kita akan masuk ke prototype. Tujuan dari prototype adalah menguji kepemahaman pengguna, menguji alur informasi, menguji kemudahan adopsi. Nah, di sini di sebelah kanan itu saya akan menjelaskan mengenai alur dari konsumen. Jadi di mana nanti konsumen yang servis itu akan menerima receive. Jadi receive produk itu berupa nama, nomor teleponnya, barang apa yang sedang diservis, apa yang diperbaiki, serta QR barcode yang dapat mereka scan dan akan melihat status real time-nya. Nah, dalam hal ini tentunya prinsip desain yang kami gunakan adalah satu akses QR atau link, terus untuk informasinya singkat tetapi jelas, dan juga tidak perlu login. Jadi konsumen tidak perlu download aplikasi, regis dulu, jadi journey-nya akan panjang. Sehingga di sini kami memiliki satu prinsip, yaitu semakin sedikit langkah, semakin tinggi kemungkinan sistem itu digunakan oleh semua umur atau semua usia.
Oke, nah sekarang kita akan melihat alur dari admin. Nah, tentunya untuk alur admin kami akan memiliki prinsip desain yang pertama adalah update-nya satu kali klik. Jadi udah nggak sulit. Di mana admin itu cuma scan QR code, terus dia tinggal klik di mana akan diterima kah, atau diagnosis kah, atau menunggu spare part. Jadi tidak mengganggu pekerjaan teknisi dan juga estimasinya akan otomatis ketika diklik per prosesnya, seperti itu. Karena pembelajaran bagi kami adalah sistem yang gagal biasanya bukan karena teknologinya, tetapi karena menambah beban kerja. Di mana kalau misalnya sistem yang kita bangun itu semakin kompleks, itu akan membuat admin itu justru tambah kewalahan untuk mengupdate tersebut. Sehingga ini kami desain itu di mana hanya satu kali klik ya sudah terupdate, dan juga notifikasi bagi konsumen yang akan masuk adalah notifikasi diterima barang serta setelah selesai. Sehingga ketika diagnosis atau QC, mereka itu hanya untuk tinggal scan aja barcode-nya untuk cek statusnya. Tetapi tidak ada notif WhatsApp yang secara langsung, sehingga tidak menyebabkan spam pada WhatsApp mereka. Oke, kita akan lanjut ke tes. Nah, di mana tes ini akan saya bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah tujuan pengujian, di mana pengujian akan menjawab pertanyaan seperti, apakah solusi ini benar-benar mengurangi masalah? Apakah pengguna memahami sistem tanpa penjelasan yang panjang? Hasil analisanya adalah menurunkan pertanyaan secara signifikan. Konsumen merasa lebih tenang, CS lebih fokus bekerja karena secara administrasi sudah nggak repot. Transparansi informasi terbukti lebih berpengaruh terhadap kepuasan dibanding kecepatan servis. Tentu apabila servis cepat tetapi tidak dapat diupdate ke konsumen dengan cepat atau secara real time, pekerjaan teknisi yang cepat pun tidak akan terasa pada konsumen, seperti itu. Iterasi berdasarkan tes. Bahasa status harus disederhanakan. Estimasi dibuat bertahap, seperti tadi ada diterima, terus habis itu setelah diterima ada di diagnosis, terus menunggu spare part, dan ada di kisi. Jadi itu sudah dibuat bertahap. Setelah itu notifikasi dibatasi supaya tidak mengganggu konsumen. Di mana notifikasi ini kami akan setting hanya untuk di penerimaan dan penyelesaian servis. Jadi tidak terlalu banyak chat yang masuk terkait servisnya kepada konsumen. Nah, kesimpulannya, masalah utama bersifat informasional dan emosional. Solusi efektif adalah transparansi mandiri, sehingga dalam hal ini Smart Service Tracker akan membantu transparansi mandiri tersebut. Design thinking membantu fokus pada akar masalah. Inovasi sederhana dapat berdampak besar. Oke, Smart Service Tracker, solution for your business. Terima kasih.